Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mulyani, peserta Laskar CPNS tahun 2021, Angkatan 9 Kelompok 1 dari Kabupaten Deli Serdang, dengan pengampu materi Ibu Yamnul Mahlia. Di sini saya akan menampilkan minat saya, yaitu anti korupsi dan penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi. Sebelum kita membahas tentang anti korupsi, kita harus tahu terlebih dahulu korupsi itu apa. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Konsep korupsi terdiri dari definisi, unsur-unsur, ciri-ciri, jenis, tipologi, dan penyebab korupsi. Pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur korupsi. Unsur korupsi terbagi dua, yaitu subjektif dan objektif. Di mana subjektif dilakukan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Unsur-unsur objektifnya dapat berupa janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara. Berikutnya, ciri-ciri dari korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Kelima, melanggar kaidah kejujuran dan kaidah hukum. Dan yang terakhir, mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, jenis-jenis dari korupsi, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun tipologi korupsi yaitu white collar crime, invisible crime, low visibility, extraordinary crime, well-framed crime, public power, economic power, dan professional crimes violator. Penyebab terjadinya korupsi, yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang keempat, sistem yang buruk. Setelah kita mempelajari korupsi, kita harus berkomitmen untuk menjadi anti korupsi. Sekarang kita bahas tentang anti korupsi. Bagian-bagian dari anti korupsi ada definisi, sistem integritas, tunas integritas, dan nilai dasar dan penerapannya. Definisi dari anti korupsi yaitu upaya pencegahan korupsi atau preventif dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Sistem integritas anti korupsi yaitu reframing culture, shading of integrity, dan sistem integritas organisasi. Tunas integritas anti korupsi memiliki konsep integritas diri dan lingkungannya dengan membangun sistem yang kondusif hingga terbentuk manusia-manusia yang mampu melaraskan antara rohani dan jasmani sehingga terbentuk perilaku integritas yang bisa diterapkan di berbagai situasi dan lingkungan. Tujuan dari tunas integritas adalah untuk menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Orang-orang yang menjadi tunas integritas selalu menjadi kumpulan orang terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, tujuannya adalah membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk ikut berintegritas. Berikut beberapa penerapan nilai-nilai anti korupsi. Jujur. Jujur dengan tidak memanipulasi nilai siswa yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-rapot. Membantu rekan kerja yang sedang kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya adalah salah satu implementasi dari anti korupsi, yaitu peduli.
Sederhana merupakan salah satu indikator dari nilai anti korupsi. Sederhana berarti bersahaja dan menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Menggunakan pakaian dan atribut sesuai aturan. Berani. Dengan menolak percobaan aksi suap yang dilakukan orang tua murid yang meminta agar anaknya naik kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.